jalan air. Cuma dia jalannya, makanya sampai sekarang itu air itu sudah tidak jalan lagi di jalannya, Pak. Diri langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bualemo. Mungkin bertanya-tanya kenapa tidak backing di dusun 1 atau di dusun 3. Apapun yang diusulkan di reses ini tidak semua tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diri langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bualemo. Mungkin bertanya-tanya kenapa tidak backing di dusun 1 atau di dusun 3. Itu karena saya anggap di sini begitu banyak persoalan yang ingin disampaikan atau keluhan rakyat masih banyak, kebutuhan rakyat masih banyak, terutama persoalan banjir, persoalan bantuan. Sengaja Ketua DPRD hadir di tempat ini untuk memenuhi panggilan Bapak Ibu sekalian. Jadi sebentar nanti apabila ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu sampaikan kepada Bapak Ketua DPR, maka silakan disampaikan. Karena bukan cuman kali ini Bapak Eka reses di Desa Lamu, dan setelah beliau reses ternyata ada beberapa hal yang sudah diperbuat di desa ini. Kalau tahun kemarin, kalau biasanya Pak Ketua di sini banjir kan, di areal Kelapa ini, alhamdulillah sudah tidak ada lagi yang sebelah sini. Makanya tinggal yang di dusun sebelah, tetap di dusun 2 ini. Jadi harapan besar saya sebagai Kepala Desa Lamu, mungkin solusi satu-satunya Pak Ketua yakni tinggal pembuatan embung. Makanya kami berharap Bapak Ketua bisa mendengarkan keluh kesah warga masyarakat Desa Lamu untuk menjadi aspirasi Bapak Ketua nanti di DPRD. Karena jujur tidak mudah Ketua DPRD bisa datang ke sini, dan insya Allah kita akan dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua, dan akan Bapak Ibu minta atau Bapak Ibu sampaikan ke Ketua yang bisa menjadi modal untuk kita sekalian untuk bisa memperbaiki Desa Lamu ke depan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, marilah sama-sama kita ikuti bersama penyampaian program kerja periode 2019-2024. Persidangan kedua reses serap aspirasi oleh yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Bualemo, Bapak Haji Karyawan Eka Putranoho Esos. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat siang menjelang sore. Yang saya hormati Ayahanda Kepala Desa Lamu, Pak Ian. Jadi biasa itu yang meloti Pak Ian buat itu mah Kepala Desa seperti Pak Ian. Seperti Pak Ian biasa bo Ian pembuh damai kopi Ian. Sekarang di Dumuali masih Pak Ian mah Kepala Desa Tiali kan. Yang saya hormati staf sekretariat DPRD, para desa dan seluruh masyarakat Desa Lamu yang saya cintai dan saya banggakan. Ini sudah kesekian kalinya saya melaksanakan reses, dan mungkin baru kali ini saya masuk di lorong ini. Dan pada waktu itu saya melaksanakan reses ini ti ayah belum ayahanda. Tetapi walaupun beliau belum ayahanda, saya sudah melihat rakyat Lamu itu ada di diri Pak Ian. Jadi walaupun saya tidak datang di sini, saya bisa melihat rakyat Lamu itu ada di diri Pak Ian. Sehingga program-program yang ada di Lamu yang sudah masuk beberapa tahun lalu, walaupun masyarakat tidak menyampaikan ke saya, itu sudah disampaikan oleh Pak Ian. Dia belum kepala desa waktu itu. Mas sekarang tema kepala desa. Jadi ketika beliau kepala desa disampaikan mau reses di Pak Ketua harus ke desa Lati ya, supaya saya mau sambutan kepala
desa supaya tambah oleh saya tiba kepala desa. Jadi itu waktu banyak nggak perlu lagi kiki saya waktu rupa pandang enteng tinggalnya sama saya kan. Tapi alhamdulillah dia sudah menjadi kepala desa. Banyak orang yang orang tidak yakin bahwa beliau ini menjadi kepala desa. Karena kalau dia doi dalam calon kepala desa. Tapi niatnya itu sudah beberapa tahun lalu. Saya mendukung dia waktu 6 tahun lalu kalah. Cuman saya bilang ke yang sabar itu ya, sabar uti ya, diperjeki muti. Anu ya konsisten, ngana tetap jaga komunikasi dengan masyarakat. Dan saya masih wakil ketua DPRD waktu itu, dan ketika saya ketua DPRD saya sudah sampaikan. Walau pihilal masyarakat lamu boleh mai. Dan alhamdulillah ada beberapa bantuan UMKM masuk di sini. Ada beberapa program masuk di sini. Beliau belum bekerja, beliau belum kepala desa tapi sudah bekerja. Dan saya yakin apa yang dia lakukan sehingga Tuhan mentakdirkan dia menjadi kepala desa karena sudah berbuat. Saya bilang sama dia, "Tima kepala desa yo, walau tak jalo milih mau aparat jamakan dia, awasi ganti om aparat karena memutu di kilo tahu itu jam pio. Kecuali anu lo aparat mengundurkan diri langsung proses itu ganti lemak, anu lo tak mengundurkan diri." Sehingga ini yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Yang berikut harus juga saya sampaikan. Karena kemarin itu sebelum kepala desa di Pak Ian, banyak yang mendapatkan BLT, logo pejabat BLT. Ada ketambahan penerima BLT di saat beliau belum kepala desa. Dilantik kepala desa tahun ini sudah berkurang orang yang menerima BLT. Otutu itu. Nah, otutu. Ini saya jelaskan supaya jangan sampai putih ayah yang disalahkan. Jauhna lebih ianti. Ini adalah kepala desa di lontar BLT ami. Kan begitu. Ini yang perlu saya jelaskan Bapak Ibu sekalian. Kemarin kenapa penerima BLT bertambah? Bukan saja BLT, yang lain-lain juga. Ada sopir, ada kios-kios, itu mendapatkan. Ada orang yang mendapatkan dia tidak tahu, seperti durian runtuh. Kakek-kakek lo tahu SMS dapat minta rekening, mau masuk ke rekening. Itu karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena pada waktu itu kita kedatangan tamu tadi undang. Tidak tamu begitu, teh corona. Karena COVID corona waktu itu sehingga anggaran untuk APBD itu kena refokusi, dipangkas. Bukan saja itu, di kejaksaan, di kepolisian itu anggaran dipangkas. Untuk apa itu anggaran? Untuk masyarakat, untuk pembelanjaan COVID, untuk pembelanjaan obat-obat, untuk masyarakat yang tidak keluar rumah, yang tidak bisa keluar daerah, sehingga tato bele jawab tidak bekerja, diberikan itu duit, diberikan tambahan BLT. Nah sekarang teh corona di dua luo. Saya mau tanya, dong hilang mau 5 BLT di lama atau tidak? Anu hilang kapan? Bodoh aime teh corona mau masa mai ulang. Hah? Bagaimana ya? Kalau teh corona mau masuk mai, udah yang apa nih penerima BLT? Oleh sebab itu, ketika BLT lagi penerima itu kan ada kriteria, tak janda, ya ayah, yang duda kan dicatat lagi. Kecuali tak dong oh ya lo mau doa tipe itu alia mate lo mau tuh. Timai tua mati supaya mau tambah BLT lagi. Nah, jadi itu ada kriteria. Jadi jangan pun tak lapor nanti ayam.
jangan disalahkan. Jadi ini perlu kami saya sampaikan, saya jelaskan, sehingga masyarakat tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Kami di DPRD tetap berpikir bagaimana memikirkan program ini bisa menyentuh kepada masyarakat. Tetapi kami juga berusaha semaksimal mungkin, tapi kita tahu juga kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah juga beda data botidoi gampangnya mau mengohi. Tetapi yang perlu disyukuri bahwa di Desa Lamu ini kepala desa Lamu itu berteman dengan ketua DPRD. Itu yang disyukuri. Dada tolo berarti kepala desa pemukiman nama di rumah dinas. Wanti kepala desa Lamu tuluh itu biasa tuh tuluh atau sopa rumah dinas di kepala desa biasa. Jadi walaupun dia sudah kepala desa, komunikasi itu ada. Itu pun oleh Pak Ketua tidak ada uang rokok. Om lo ya putih di kepala desa sama kepala desa bawa sama. Karena belum ada gaji kasihan 2 bulan ya Pak, 3 bulan belum ada insentif. Bisa sabar lo sabar butuh ti air Lamu. Artinya tak sabar dia harus dukungnya lo. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya datang ingin mendengar keluh kesah, ingin mendengar apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Lamu. Apapun yang diusulkan di reses ini tidak semua tercover. Insya Allah ada beberapa yang bisa kita perjuangkan, insya Allah. Dan saya ingin ada diskusi dengan masyarakat. Apapun itu disampaikan. Ketika umpama ada untuk pertanian, untuk perikanan, kalau ada proposal itu harus cepat, karena sekarang sudah sistem SIPD. Kemarin musrembang tingkat kecamatan sudah selesai. Sekarang reses anggota DPRD. Sehingga ketika kami melaksanakan paripurna reses, muncul pokok-pokok pikiran, ini akan kita sandingkan dengan musrembang. Mana yang skala prioritas, itu yang kita dahulukan. Jadi yang skala prioritas. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, apalagi ibu-ibu, bagaimana ini ibu-ibu punya kegiatan, ibu-ibu punya usaha. Dan kemarin untuk tahun ini kalau tidak salah ada anggaran dari pemerintah provinsi untuk UMKM. Jadi itu uang negara. Kalau tenana omai catatan untuk UMKM, kalau tidak salah 1,5 juta atau 2 juta itu anggaran pemerintah provinsi untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Bualemo. Jadi anu lo tenana omai itu uang negara yang diberikan kepada masyarakat. Sehingga pada kesempatan ini saya sampaikan, walaupun saya berarti ketua DPRD, saya tidak mau mengatakan bahwa ini perjuangan saya. Ini adalah perjuangan 25 anggota DPRD di Kabupaten Bualemo. Siapapun dia, perjuangan. Karena Bapak Ibu sekalian, anggaran itu doi itu doi negara. Anu dia rakyati, dia negara. Jadi ketika saya memberikan bantuan jadoi latih itu dari negara, tapi saya dipercayakan oleh rakyat, dipercayakan oleh pemerintah untuk menjadi ketua DPRD betul mengoka itu anggaran yang 700 miliar lebih. Dan itu sehingga Bapak Ibu sekalian harus butuh penjelasan kepada masyarakat tentang bagaimana proses anggaran itu. Normalisasi Pak Ketua tolong. Memang saya, tapi itu bukan duit saya. Merasa bangga berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian masyarakat Desa Lamu. Ya gampangnya putih kan waktu mau ado bele, mengongok ado bele, mau ngolo saya. Di malah dunggali masa nangi.
masanangi mo hilalati ya wala mo sanangi di mo dunggayo di karena mo ngolo mo nama de bele tuwe anu umpama wala ote lang ko mo kembali ayah ahula mati ayah zaman dulu saya juga kan ahula lo rakyat ti anja ja ilahula lo rakyat lo lamu dia betul lo tilimu hulantai karena ilahula lo rakyat lamu saya hulantai. Saya kira ini dari saya. Terima kasih untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu. Kami ingin memperjelas tentang apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua kemarin pada waktu pembukaan acara mahasiswa KKN untuk rehab lapangan volleyball di Dusun 3. Nah, jadi itu sudah disampaikan juga oleh Bapak Kepala Desa kemarin. Sebenarnya itu pelaksanaannya itu saya dengar kemarin dari Bapak Kepala Desa sendiri itu di Desember, karena mungkin kemarin ada hal-hal yang tidak bisa kami sampaikan di sini karena istilahnya baku sikut masih ada sedikit gesekan. Jadi di sini kami ingin memperjelas untuk rehab lapangan itu kira-kira dia akan terrealisasi atau bagaimana Pak? Itu dari arah muka rumahnya di Iga. Ya, jadi air drainase itu cuma sampai di sini Pak. Cuman memanjang dari ujung Dusun 3 sana sampai ke jalan sini. Terus untuk kesananya itu tidak ada karena di sini kan ada deker. Ya, jadi air keluar juga di situ Pak. Jadi permasalahannya ketika air meluap, jadi secara otomatis air itu akan merembet ke halaman rumah warga. Jadi ada beberapa halaman rumah warga itu yang berdampak dari airnya itu yang istilahnya air meluap tadi yang dikarenakan oleh air hujan. Jadi istilahnya untuk airnya itu supaya mengalir ke sungai, jadi mungkin kami ingin menyampaikan ini sebagai aspirasi kami kepada Bapak Ketua. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Jadi begitu. Saya ingin memperjelas apa yang disampaikan oleh saudara Ronald tadi. Itu ayah yang disampaikan tadi itu di depan rumahnya Bapak Yunus Kaida. Di situ ada deker tapi tidak ada jalan air, sehingga limbah itu meluber ke 5 warga, ke halaman rumah warga, yang kemudian halaman rumah itu sampai sekarang pun tidak sampai kering, basah terus karena memang luberan dari limbah penduduk-penduduk yang di atas itu mengalir ke rumah warga. Berikut yang kedua Pak, saya sampaikan bahwa saya ini adalah bendahara Masjid Nastain. Kemudian untuk menghadapi bulan suci Ramadan yang tinggal menghitung hari, saya memohon kiranya untuk ada partisipasi dari Dewan untuk kiranya bisa ada pengadaan cat untuk masjid kami, sekaligus penambahan kipas angin, karena kalau menjelang bulan suci Ramadan itu jamaahnya banyak, kemudian kami kekurangan kipas angin. Terima kasih, saya kira itu saja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasal dari Dusun 2.
Sebenarnya ini saya dengar-dengar sih, cuman itu haknya provinsi karena itu ada di Jalan Trans. Cuman siapa lagi yang akan kami sampaikan, mungkin Bapak yang ada di sini, jadi kami sampaikan juga. Nah, di pertigaan itu Pak ada jalan air, cuman dia sudah tersumbat jalannya, makanya sampai sekarang itu air itu sudah tidak jalan lagi di jalannya Pak. Kemudian yang kedua, tetap masalah masjid. Saya sebagai tabirul masjid yang ada di Dusun 2 juga, di lorong sana, di Alinaya, kami juga hari Minggu itu akan mengecat masjid. Makanya kami berharap kiranya dari Bapak atau dari siapa saja untuk kami minta bantuan masalah cat, biar cuma uang cat. Jadi terima kasih. Itu kami bukan masalah mau dua, tapi hari Minggu sudah direncanakan itu pasti untuk mengecat masjid itu. Jadi kami harapkan kepada Bapak, terserah diadakan popo wololoto di Pak Ayahanda Doilio atau Toto di Pak, terserah. Ya, dia mau bagus tadi, mau muhile. Terima kasih. Banjir ini tidak ada yang suka banjir. Dulu tidak banjir, kemudian sekarang banjir. Kenapa itu banjir? Karena salah penataan. Nah, ini tidak perlu lagi kita menyalahkan siapa-siapa. Tinggal mencari solusi. Tergenang, tinggal kita lihat pembuangannya ke sungai. Kalau pembuangannya ke sungai, tinggal kita hitung berapa meter itu ke sungai. Yang berikut, ketika ada program itu, saya mohon maaf, dehepo hilaya bayar perlu huta. Biasanya dia itu ganti untung, ya ganti rugi. Ganti untung, karena ada beberapa ketika yang mengusulkan drainase, yang mengusulkan normalisasi, itu pemilihan oleh ganti rugi. Padahal untuk kepentingan masyarakat yang ada di situ. Jadi ini perlu saya sampaikan dari awal, ketika umpama ini menjadi skala prioritas di desa ini, maka saya mohon ketika ini mulai dikerjakan, jangan diminta lagi, hutan latihan perlu setengah meter kali berapa meter. Nah, ini yang jadi ikhlaskan saja, karena bagaimana masyarakat itu tidak bisa banjir lagi. Biasa leo belelio banjir, tapi itu tidak mengohi. Kalau belelio banjir, abang memeteri, padahal kuburan itu boleh itu kubur. Ini saya dari awal saya sampaikan, jangan sampai itu terjadi. Artinya bagaimana kita merasakan ketika orang itu dalam kesulitan. Walaupun kita tidak merasa sulit ya, tapi ketika kita melihat orang sulit, anggaplah kita seperti itu. Jadi ketika kita melihat orang banjir, walaupun belen itu banjir, dia wololo perasaan nanto itu tak banjir. Karena pengalaman saya di drainase itu di sini, ini masih dihitung-hitung kalapa apa pisang. Nah, akhirnya kan itu lagi jadi penghambat. Nah ini kan sudah dicatat ada beberapa drainase yang harus dilaksanakan, karena reses tahun ini dianggarkan untuk tahun 2024. Kemudian cet tawate beti oceti bololo cet beti warna merah atau lati. Oh iya hati bololo beti lakule beti cet merah. Ande ololo lakule beti ceti beti olo sasadera ada tuh ceti lati merah. Dia pikirannya apa di? Tahu itu ceti lati merah.
bolo lo tihi putih ceti lemen. Sebenarnya betul tihi tidak perlu cat warna apa, tapi bagaimana dia punya kebersihan dan bagaimana banyak orang yang sholat di situ. Jangan mau menghadapi puasa, bobohulio olu otolio tak data, maam palima dan seterusnya bolong ini. Nah, itu jangan sampai aja hepopio hulot tihi, hecetio lagagat tihi, pompo belum bobohulio. Kan kasihan juga tamu mantu ceti. Nah, saya kalau anu olotihi walito jamali memundur anu olotihi. Jangan kan ti halegare aja bantu apalagi ti. Nah, jadi cet nanti kita akan pikirkan. Saya aja mau janji ya. Saya aja mau janji kita akan pikirkan nanti ayah oloti biasa yang menama de bele. Jadi dua, karena masjid sana itu dongkoti pasisnya tunce kalau tidak salah yang di, karena pernah saya dong nama di almarhum dulu kalau lebih sementara pembangunan masjid itu anu masjid tema kan 3 anton, pokoknya anu sapi itu kalau sudah tiap tahun saya anu situ masjid. Biasa juga di situ tiap puasa yang mau bubur kan di situ pembuka kalau masjid di biasa tika. Saya kan tetap komunikasi dan 3 anton musafir. Nanti Pak Parai. Selamat datang Pak. Malah ini oleh. Jadi chat. Nah, di mata kalau cat anu tolate warna ngonti anu toleo macam-macam warna. Nah, jadi cat parai, cat letih, araya apa? Inaya dengan ini. Saya style. Jadi paling 2 kilo yang wadi kan. Anu 20 kilo man data jamali oleh itu yang 5 kilo itu cet nanti akan di sebelum puasa insya Allah melecet dia. Cuma itu yang saya harap ketika tihi boti meleceti usahakan tabiat itu tihi, jangan sampai meleceti mau boboh liau mau polu tihi hari-hari berikutnya tidak. Jadi itu untuk masjid itu tidak bisa di APBD, nanti kita akan pikirkan. Kemudian benar jalan trans itu kewenangan provinsi. Solusinya tinggal bagaimana tiaya. Kalau umpama itu normalisasi sudah tertimbun, bekerja bakti sama-sama mau pohinggi beto uteto. Kalau bisa cari waktu saya mau kerja bakti sama-sama teto. Pak, maka saya siap mau kerja bakti sama-sama karena kita di APBD 2 tidak bisa mengintervensi itu. Dan kita juga sampaikan ke provinsi, saya akan sampaikan bahwa kondisi drainase sepanjang jalan, karena provinsi juga ini hampir tiap tahun pembuatan drainase di pinggir-pinggir jalan-jalan trans. Saya maka di perbatasan di anu itu kan sudah dibuat lagi di mana yang memulai petanga itu kan provinsi yang kerja itu. Nah, ini juga kan seharusnya kemarin harus mereka kerja itu apa yang biasa kan ada anggaran pemeliharaan drainase. Kalau pemeliharaan drainase itu mau memperbaiki, mengalir-ngalir drainase, mengalir-ngalir yang sudah pasir yang sudah tebal di dalam itu yang diangkat. Dan memang
seperti ini bukan saja di Lamu, di Tutulo juga, di Desa Butume itu juga hal yang sama, jalan trans. Nah, kemarin di Butume itu pernah bergotong royong masyarakat kerja bakti, lupuh itu madido onwe drainase, karena drainase masa mau lalu mereka bekerja di bawah pimpinan kepala desa Butume itu mempunyai begitu meletapulah betul drainase. Nah, saya kira itu ya, masih ada lagi. Lalu ini saya sudah sampaikan oleh ayah, dan tahun ini itu masih ada dan tempatnya tetap di situ. Nanti ayah komunikasi dengan mereka dinas, harus dipercepat. Memang sekarang belum ada pergerakan dari semua dinas. Program yang sudah kita sahkan harusnya sudah ada yang action, sampai hari ini belum ada action. Jangankan program itu, gaji aparat desa Dasawispa juga belum, ya, belum. Doi malu, uang itu ada, tapi belum cair. Artinya sudah ada, tapi belum. Kenapa? Bagaimana ini? Administrasi semua harus diperbaiki. Karena kalau tidak diperbaiki administrasi semua, ya kita lagi diserahkan mencarikan duit tanpa ada kelengkapan. Hidup mana mampu potara olita. Saya juga tidak mau, walaupun ada yang salah, saya tidak mau menyalahkan orang. Karena ketika kita dalam posisi itu, kita juga akan melakukan hal yang sama. Amiatia saja betul reses hari ini. Doilo di Polo, betul reses betul hari ini di Polo doilo. Betul reses betul. Saya pemangonti mengohi transportasi, tidak ada di anggaran itu. Tetapi lo tahan awamnya, patah mau paling amal lo, kan kasihan. Artinya ada hal yang bisa diingat, kan begitu. Jadi di Poboti he alami lo Dasawispa, tetapi Dasawispa itu sebenarnya mau lolo juga. Coba bayangkan 170 insentif, 170. Kalau saya disuruh kerja seperti Dasawispa, tidak sanggup saya. Tapi Dasawispa sanggup. Heko komelo tamu untuk kesehatan, henawa anti. Dinas sosial boleh henawa. Coba dengan gaji 170. Tapi saya bangga, saya salut karena apa? Ada Dasawispa dengan gaji begitu mampu menyekolahkan anaknya sampai sarjana. Ya, ada di sini sampai sarjana Dasawispa. Omong-omong itu membeli ayati di desa apa dulu? BPD. Dibayangkan BPD lali sarjana. Ada sarjana, tapi dengan gaji tidak gampang. Nah, baru sekarang sudah jadi kepala desa. Tidak gampang ini. Kepala desa yang harus mampu pajak pada saya Allah mah hebat mau dulu alih ini do ilalu mama ketua KNP lah tidak gampang. Ketua KNP itu biasanya orang yang mau jadi ketua KNP harus oleh minimal ya 50 juta di tilulu alelo boyoh ya, kok karena terima dikasih ketua akhirnya harap belum mulai odoi terakhir di ketua tak pusing. Tapi alhamdulillah lali ketua KNP. Nah, jadi itu ya, jadi untuk lapangan itu nanti Pak Ian hubungi Sek Dikpora ini secepatnya, karena di situ juga ada orang Lamu di Busari. Busari di sini Sari Laiman Tantele di Ayah. Baru yang berikut bahwa
telah membukti gampang karena lo pengusaha tahu lo lama kan tipaci tipaci. Artinya bersyukur supaya kita harus dukung orang-orang sukses. Kita harus dukung orang-orang sukses, kita doakan mereka sehingga ketika mereka sukses, mereka punya duit. Biasa Leo kan untuk Islamu, agama Islam kan duit harta kan harus dikeluarkan. Nah, ketika mereka mengeluarkan itu kan tidak mungkin mak lalu melalu, tetap apabila lo tahu lo lamu, tahu lo mengenal untuk membagikan itu. Acara reses anggota DPRD Kabupaten Bualemo persidangan kedua tahun 2023 di Desa Lamu. Kita sama-sama tutup dengan bacakan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.